warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Jam'ah, saya dari kelompok 3. Materi kuliah akuntansi 2. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang menyusun jurnal penutup dan neraca pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita masuk ke dalam jurnal penutup pada perusahaan manufaktur, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang dimana aktivitas utamanya adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dan didistribusikan atau dijualkan ke pasaran, baik pasar global maupun internasional. Perusahaan manufaktur juga menjual hasil barang produksinya dengan sendiri. Baiklah, di sini kita sudah mengetahui apa itu perusahaan manufaktur. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penutup pada perusahaan manufaktur? Jurnal penutup pada perusahaan manufaktur merupakan sebuah jurnal yang dimana dibuat pada akhir periode akuntansi yang berguna untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi, penutup akun-akun tersebut akan membuat saldo pada akun-akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup tersebut ada dua. Yang pertama, akun nominal dana, dan yang kedua, akun pembantu modal. Pada akun nominal dana terdiri atas ada akun pendapatan dan akun beban. Sedangkan akun di pembantu modal yaitu ada private, ikhtisar laba, dan rugi. Baiklah, kita sudah mengetahui apa itu perusahaan manufaktur dan apa itu jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Materi selanjutnya adalah tujuan dan fungsi penyusunan jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Tujuan yang pertama adalah untuk menutup saldo yang terdapat pada sebuah perkiraan sementara pada laporan keuangan, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Nah, tujuan yang kedua yaitu pembuatan jurnal penutup dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga nantinya saldo pada akun modal akan memiliki jumlah yang sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan. Oke, baik. Tujuan ketiga adalah untuk memisahkan transaksi pada akun pendapatan dana, akun beban agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun berikutnya. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami, Alwan Ajari. Kepada Alwan Ajari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwan Azhari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saudari Maulida Jam'ah, mengenai cara penyusunan jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Untuk penyusunan jurnal penutup, kita akan membutuhkan beberapa poin-poin atau akun-akun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga kita dapat menyusun jurnal penutup. Akun-akun yang dibutuhkan antara lain, yang pertama itu adalah akun pendapatan, yang kedua itu adalah akun beban, yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi, kemudian yang keempat adalah akun prive. Kita masuk ke dalam akun pendapatan. Akun pendapatan merupakan hasil yang diperoleh oleh perusahaan di dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, atau biasa disebut dengan keuntungan. Jadi, akun pendapatan ini merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang kedua itu adalah akun beban. Akun beban merupakan segala tanggungan-tanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu bagian produksi, kemudian gaji karyawan, dan lain-lain, itu masuk ke dalam akun beban. Nah, yang ketiga itu merupakan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi merupakan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Apabila yang diperoleh adalah laba, maka akun ikhtisar laba rugi akan didebitkan dan akun modal akan dikreditkan. Namun sebaliknya, apabila perusahaan mengalami rugi, maka akun modal akan didebitkan dan akun laba rugi akan dikreditkan. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu adalah akun prive. Akun prive merupakan keuangan atau pengeluaran yang tidak diduga-duga. Namun akun prive ini biasanya dialami atau ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang berskala kecil, namun akan ditutup dan akan dimasukkan dalam akun modal dan akan didebitkan. Untuk contoh jurnal penutup saya akan tampilkan.
Kurang lebih sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudari Alfiani Barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Barokah. Saya akan menjelaskan tentang neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Neraca lajur merupakan catatan secara rinci tentang semua akun yang digunakan dalam proses bisnis. Perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai pihak yang melakukan investasi maupun kerjasama, sehingga masing-masing memiliki akun tersendiri. Catatan yang ditulis dalam neraca lajur terdiri dari 6 lajur atau kolom, yaitu neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang fungsi neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Fungsi neraca lajur yang pertama yaitu sebagai evaluasi transaksi. Yang kedua, meringkas data. Yang ketiga, bahan penyusun laporan keuangan. Yang keempat, prosedur perusahaan. Berikutnya, cara membuat neraca lajur perusahaan manufaktur. Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah menyiapkan dokumen transaksi sebagai laporan atau dokumen pendukung dalam membuat neraca lajur. Dokumen tersebut terdiri dari dokumen utang dan piutang, laporan harga pokok produksi, laporan persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan persediaan bahan mentah, serta laporan biaya-biaya selama proses produksi dan lainnya. Penyusunan neraca lajur pada perusahaan manufaktur dimulai dengan memasukkan saldo-saldo rekening yang belum disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo. Selanjutnya dimasukkan juga penyesuaian yang perlu pada kolom penyesuaian. Kemudian, memasukkan saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laporan yang sesuai di neraca saldo. Dan memasukkan jumlah persediaan akhir. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.